Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 6. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar pelajaran keempat, yaitu tentang ayo membayar zakat. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Berikutnya menunjukkan hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Anak-anak sekalian, pengertian dan hukum zakat. Zakat menurut bahasa adalah bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah adalah zakat adalah sebuah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan dan waktu tertentu. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu ain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berikutnya anak-anak sekalian adalah tentang macam-macam zakat. Zakat secara umum terbagi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah atau disebut dengan zakat nafs, zakat jiwa, yaitu zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik dewasa atau anak-anak pada bulan Ramadan. Beratnya adalah seberat 2,5 kg atau 3,1 liter dari makanan pokok, ya, atau bisa diganti dengan uang, yaitu seharga makanan pokok. Waktu membayarnya adalah mulai 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Dan zakat fitrah dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya Idul Fitri. Anak sekalian, berikutnya siapa orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama adalah beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Berikutnya, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang itu hidup pada waktu matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, orang itu mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi dirinya dan seluruh keluarganya yang menjadi tanggungannya pada hari raya Idul Fitri. Berikutnya, waktu membayar zakat fitrah itu ada 4 macam, ya. Yang pertama, waktu subuh. Waktu subuh itu kapan dimulai? Yaitu sejak awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai waktu subuh. Dan yang ketiga, waktu sunnah, yaitu waktu sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu sedekah, yaitu pembayaran zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, dan ini dianggap sebagai sedekah biasa, bukan termasuk zakat fitrah. Berikutnya, yang kedua adalah zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal
juga disebut dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisabnya. Apa itu nisab? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Berikut tampilan tabel nisab zakat mal. Ada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan. Yang pertama, zakat emas. Berapa nisabnya? Yaitu 85 sampai 93,6 gram. Dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Berikutnya adalah zakat perak. Berapa nisabnya? Yaitu 672 gram. Besar zakatnya adalah 2,5%. Berikutnya zakat sapi atau kerbau, yaitu nisabnya jika jumlah sapi atau kerbau sudah mencapai 30 sampai 39 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor. 1 ekor lembu atau sapi ketika usianya atau umurnya sudah 1 tahun. Berikutnya kambing atau domba. Jika jumlahnya 40 sampai 120 ekor, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Kemudian jika jumlahnya 121 sampai 200, maka besar zakatnya adalah 2 ekor kambing. Berikutnya pertanian, uang kontan dan perdagangan bisa dilihat dalam tabel. Berikutnya anak sekalian, syarat wajib zakat mal. Apa saja yang termasuk syarat wajib zakat mal? Yaitu pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal. Maksudnya berakal sehat ya, tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakatin. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri. Berikutnya, siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik zakat? Dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubi wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dari ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat itu ada 8. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'allab, kelima riqab, keenam gharim, ketujuh fi sabilillah, dan kedelapan adalah ibnu sabil. Demikian ya orang-orang yang berhak menerima zakat. Berikutnya apa yang termasuk hikmah zakat? Hikmah zakat diantaranya adalah membersihkan harta dan jiwa ya pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, zakat juga mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan tentang materi zakat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.